Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiatul Rosida. Di sini saya dengan Fariska Kusuma Eka Dewi Putri dari kelompok 7 Perekonomian Indonesia ingin menjelaskan tentang analisis kebijakan moneter atau perbankan, fiskal, dan utang luar negeri. Kebijakan moneter atau perbankan Indonesia. Bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan melakukan serangkaian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengawasi dan mempengaruhi kestabilan, kegiatan, dan pertumbuhan ekonomi. Tolak ukur stabilitas moneter. Tolak ukur stabilitas moneter diantaranya 1. Laju inflasi, 2. Suku bunga, 3. Nilai tukar mata uang, 4. Ekspektasi masyarakat. Tolak ukur stabilitas moneter yang dilihat dari inflasi mendorong Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan sebagai otoritas moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga agar minat masyarakat untuk menabung tinggi, sehingga kondisi di sektor akan stabil dan tidak terjadi efek kenaikan harga yang tinggi. Fungsi sistem moneter. 1. Menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif kecil. 2. Melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Menjaga kestabilan tingkat bunga melalui kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Jenis kebijakan fiskal. Terdapat dua jenis kebijakan. 1. Kebijakan fiskal diskresi, yaitu tindakan strategis di bidang fiskal yang mandatoris, sudah melekat dan yang bersifat aktif menjadi wewenang serta tanggung jawab dari pejabat pembuat kebijakan sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang. 2. Kebijakan fiskal non-diskresi, yaitu tindakan-tindakan atau mekanisme-mekanisme di bidang fiskal yang bersifat non-mandatory, bersifat good inflexible atau pasif. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu untuk meningkatkan laju investasi. 2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial. 3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. 4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. 5. Untuk menanggulangi inflasi. 6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Kusuma Dewi Eka Putri dari kelompok 7 ingin lanjut mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dan utang luar negeri. Utang luar negeri. Menurut Zulkarnain pada tahun 1996, utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Utang luar negeri. Ditinjau dari kajian teoritis, masalah utang luar negeri dapat diterangkan melalui pendekatan pendapatan nasional. Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, utang luar negeri dibutuhkan untuk mencukupi 3 defisit. Yang pertama, kesenjangan tabungan investasi. Yang kedua, defisit anggaran.
Yang ketiga, defisit transaksi berjalan. Negara peminjam sebagai faktor timbulnya krisis utang. Dua faktor utama yang dianggap sebagai penyebab timbulnya krisis utang yang berasal dari negara peminjam yaitu yang pertama, hubungan antara utang luar negeri dan investasi. Yang kedua, adanya aliran dana ke luar negeri atau capital flight. Bentuk-bentuk bantuan luar negeri. Yang pertama, pinjaman terhadap syarat pengembalian. Yang kedua, pinjaman atau kredit bilateral atau multilateral. Yang ketiga, peminjaman atau bantuan menurut kategori ekonomi, barang,